Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di praktikum kelima, video praktikum kelima tentang uji hipotesis satu populasi, ya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana melaksanakan uji hipotesis satu populasi dengan perangkat lunak R, ya. Nah, oke, untuk pendahuluan, jadi uji hipotesis itu adalah salah satu teknik dalam analisis inferensial yang memperkirakan parameter melalui pernyataan-pernyataan dugaan atau hipotesis. Nah, hipotesis di sini itu pernyataan yang mengandung dugaan bahwa nilai parameter itu sama dengan suatu nilai atau berbeda. Yang sama dengan suatu nilai kita sebut dengan hipotesis kosong atau null hypothesis. Sementara yang berbeda itu adalah hipotesis alternatifnya. Ya, ini sudah dipelajari di kelas ya, jadi silakan dibuka kembali buku ajarnya. Nah, di sini kita akan memuat beberapa perangkat ya, beberapa pustaka maksudnya. Di sini kita menggunakan tambahan pustaka ya, stats ya. Nah, ini adalah pustaka yang kita gunakan untuk praktikum kali ini selain tidyverse dan readr. Nah, tapi pustaka stats itu biasanya sudah termuat secara bawaan ya untuk R atau di RStudio. Nah, ini sebagai ekstra untuk melihat apakah suatu library sudah kita bisa pakai atau belum, bisa kita load atau belum. Nah, ini ada perintahnya ya. Jadi kita bisa menggunakan, saya akan perbaiki dulu. Sebentar ya. Ya, jadi di sini kita bisa ketikkan. Oh iya, sebelum mulai, saya ingin kalian memastikan dulu projectnya sudah benar ya. Kalau saya di sini punya praktikum STP demo. Nah, di sini saya akan buat dulu file baru, rscript, atau bisa juga dari sini ya. File, ya, file, new file, rscript gitu ya. Kemudian kita save dulu. Nah, di sini saya akan beri nama, ini sudah saya klik dari yang sebelumnya, saya tinggal ganti praktikum 05 MAMB ya. Mungkin tidak muncul di kalian mungkin ya. Ya. Nah, itu kita sudah punya praktikum 05 MAMB. Nah, kita coba dulu ya perintah dari tutorialnya, yaitu package ya. Pakai ini ya, pakai apostrof ya, apa namanya, pakai petik 2 ya. Jadi package titik 2 ini dalam tanda petik 2 %in ya, %in, kemudian search. Nah, gitu ya. Nah, ganti nama pustaka dengan nama yang kita mau cari ya, yang ini. Nah, di sini kita Ctrl Enter ya. Nah, ternyata false. Nah, kita harus install dulu berarti ya. Oh, maaf, maksud saya dimuat dulu gitu ya. Jadi stats ini tidak dimuat secara bawaan, maka kita harus memuatnya dulu, seperti halnya tidyverse ya. Tidyverse ya, harusnya sudah ada readr juga, tapi nggak apa-apa, kita masukkan saja dan stats ya. Oh iya, kemudian sebenarnya di sini kalian bisa juga mencari paket atau library yang bisa kalian gunakan ya, dengan mengetikkan nama library-nya di dalam tab packages ya. Jadi misalkan saya di sini mau mencari readr, sudah ada ya.
Oke, saya muat dulu ya ketiga library ini. Nah, kemudian kita nanti akan berkenalan dengan R Markdown ya. Jadi di sini kalian bisa cari. Nah, kalau saya sudah ada R Markdown. Kalau belum, silakan kalian install terlebih dahulu ya. Seperti yang disebutkan di sini. Nah, ini ya, si aktivitas mandirinya. Nah, ini ya, di sini R Markdown. Kita akan menulis persamaan H0 dan H1-nya nanti. Jadi, install.packages. Kemudian nama R Markdown-nya itu kita bungkus dengan dengan petik 2 ya. Nah, kalau kalian silakan klik Ctrl Enter, tekan Ctrl Enter kalau saya sudah ada. Jadi saya tidak perlu memasukkan lagi si library, menginstall lagi si R Markdown-nya. Oke, saya tekan Ctrl S untuk save. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut ke memuat dataset ya. Oke. Nah, kita akan memuat dataset tadi WA saya ya. Sorry kalau bocor, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Kita akan menggunakan dataset gabungan keempat kampus dan yang berisikan variabel jarak tempuh dan jenis tempat tinggal saja seperti yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perintah baru bernama read CSV2. Nah, jadi yang seperti sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, di praktikum sebelumnya, file CSV itu adalah file yang terpisah oleh koma ya. Ini saya yakin kalian juga belajar ya di pengenalan komputasi. Ini saya mau hapus dulu semua value-nya supaya kita bekerja dengan kondisi yang fresh ya. Maksud saya, nah ini ya. Tadi saya tekan yang ini. Jadi supaya kita bekerja dengan tidak ada bekas dari yang awal gitu ya. Nah, kemudian sampai mana tadi? Ya, untuk file CSV yang kita muat, kita menggunakan perintah CSV2. Kenapa kita menggunakan CSV2? Karena di sini alih-alih menggunakan koma, kita menggunakan titik koma ya. Jadi kalau misalnya dibuat sebuah file ya, misalnya di sini saya buat file text file lah ya. Contoh CSV itu ya. CSV titik koma lah ya. Nah, di sini saya bisa tambahkan misalnya nama. Nah, ini saya kasih titik koma ya. Kemudian usia, kemudian moda utama gitu ya. Nah, ini Abdul 31, misalnya sepeda motor gitu ya. Nah, ini menjadi CSV yang dipisahkan oleh titik koma, dan memuatnya kita harus menggunakan read CSV2. Nah, ini yang kita gunakan. Oke, jadi di sini kita akan memasukkan dataset data mahasiswa.csv kemarin ya. Oke, ini kita simpan sebagai variabel data mahasiswa ya. Ya, data mahasiswa. Nah, jadi underscore mahasiswa, alt strip ya untuk assignment operator. Nah, ini ya, petik 2 dataset data underscore mahasiswa.csv. Nah, sudah termuat ya 1600 objek dan 4 variabel. Selanjutnya nah ini adalah aktivitas mandiri kalian. Kita akan memeriksa datasetnya dengan glimpse ya.
cleanse data. Nah, langsung saya tekan tab saja karena tadi sudah muncul. Nah, kita punya 4 ya. Nah, 4 variabel. Variabel pertama itu kampus, karakter isinya. Ini adalah data previewnya ya, nama kampusnya. Jarak underscore kilometer. Ini bentuknya double, jadi ini adalah tanda bilangan desimal. Sementara jenis tinggal dan tipe tinggal baku ini adalah kategorik ya, karakter. Ya, yang pertama juga kategorik. Nah, ini hasilnya gitu ya. Nah, tipe datanya yang kita gunakan itu sesuai dengan uji hipotesis kita ya, uji hipotesis ini yaitu rata-rata. Nah, untuk uji hipotesis rata-rata tentunya data yang kita perlukan harus data metrik ya, data angka. Sehingga bisa kita gunakan. Nah, di sini ada perkenalan untuk LaTeX dalam R Markdown ya. Tadi kan kita sudah mendownload yang namanya package R Markdown ya di sini. Udah dihapus ya. Ya, di sini dia akan terlihat ya. Nah, ini dia R Markdown-nya. Nah, kita bisa gunakan untuk membuat hipotesis alternatif dan hipotesis nol kita. Nah, jadi pertama kalian bisa buat file baru. Namanya adalah R Markdown. Ya, kemudian kalian beri title misalnya praktikum 5 gitu ya, uji STP ya. Kemudian autornya silakan isikan nama kalian. Oke, nah ini pastikan dokumen, kemudian oke. Nah, ini adalah tampilannya ya. Jadi di sini ada source, ada visual. Nah, ini yang nanti akan memperlihatkan hasil dari penulisan kalian. Nah, ini kalian bisa abaikan. Jadi kalian bisa lakukan secara visual atau source ya, pengeditannya. Nah, di sini kalau visual yaitu seperti mungkin kalian sering bekerja di Microsoft Office atau di Google Docs. Nah, ini hampir sama. Jadi kalian di sini bisa memilih formatnya, misalnya kita ambil heading 1 gitu ya. Praktikum uji hipotesis gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bagaimana caranya kita menggunakan LaTeX ya. LaTeX ini adalah bahasa untuk menampilkan format matematika, bahasa antarmuka ya, untuk untuk menghasilkan skrip di matematik. Nah, silakan kalian gunakan ya. Nah, ini caranya ya. Nah, kalau tadi saya memasukkan nama dan judul dan nama saya sebagai author. Nah, ini kalian bisa klik create empty document. Kalau create empty document ya, ini semuanya kosong ya. Nah, kemudian kita akan masukkan insert ini ya. Nah, LaTeX Math, kita pilih yang display math. Oke, tidak ada. Iya. Nah, kita masukkan di sini kode seperti ini ya. Jadi H_0 ya. Nanti kalian bisa lihat nah, dia akan langsung menampilkan hasil rendernya atau hasil pemformatan dalam matematika yang sudah final, yang sudah baik. Nah, ini underscore ini maksudnya subscript ya. Jadi yang di bawah itu, yang ditempatkan di bawah, tulisan yang ditempatkan di bawah. Kemudian, nah ini ada backslash mu. Nah, backslash mu itu maksudnya adalah simbol mu gitu ya.
Nah, mu di sini kita punya indeks juga yaitu 0. Nah, maka kita kasih underscore 0. Nah, misalkan kalau kita mau bikin hipotesis nolnya adalah mu 0 atau rata-rata populasi itu sama dengan 4. Nah, maka bentuknya seperti ini. Kemudian untuk membuat baris baru, kita bisa ketikkan backslash 2 kali ya. Nah, baru kemudian kita tulis lagi di sebelahnya, atau kita bisa juga tekan enter setelahnya, baru kita lanjutkan. Nah, ini misalnya alternatifnya adalah tidak sama ya. Nah, maka simbolnya atau perintahnya adalah backslash NE. Backslash NE itu 4. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian perhatikan ya cara membuat kode yang ada di sini ya, cara membuat. Nah, ini ya. Misalnya simbol alpha itu ya, kodenya adalah backslash alpha, kemudian tanda ini ya. Mana lagi ya? Nah, ini semuanya sudah ada di sini. Oke, nah ini bisa kita pakai nanti untuk menuliskan hipotesis 0 dan alternatif kita. Nah, gini saja. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ke uji hipotesis satu populasinya. Jadi pengujian hipotesis satu populasi ini bermakna pengujian hipotesis yang terdiri atas satu buah populasi saja. Nah, dalam kasus ini kita kan punya dataset mahasiswa dari 4 kampus yang ada di kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Maka populasi kita adalah seluruh mahasiswa yang berkuliah di kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Bisa di Bandar Lampung, bisa di Lampung Selatan, pokoknya ada di sekitar Bandar Lampung. Nah, maka kita anggap yang tadi ya 1.600 mahasiswanya yang berasal dari 4 kampus itu adalah satu populasi kita. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan menguji hipotesis kita terhadap populasi tersebut. Nah, hipotesis yang akan kita uji adalah parameter di populasi tersebut atau ukuran ukuran statistika yang mewakili populasinya. Nah, yang kita akan uji di sini adalah ukuran rata-rata atau dan proporsi. Ya, jadi dua ukuran ini yang akan kita uji. Untuk rata-rata tentunya adalah variabel yang bertingkat pengukuran metrik, misalnya jarak mahasiswa ke kampus tadi. Dan proporsi ini adalah mahasiswa yang tinggal di kos atau asrama. Nah, ini hampir sama sebenarnya seperti yang kita lakukan di praktikum keempat, yaitu tentang estimasi parameter. Tetapi bedanya di sini kita bukan menentukan berapa rentang atau berapa nilai parameternya, melainkan kita menentukan dulu kalau parameternya. Maksud saya kalau bukan kita mencari nilainya, tapi kita menentukan dulu nilainya sendiri, baru kemudian diuji, benar nggak pernyataan nilai tersebut berapa. Nah, ini langkah-langkah uji hipotesisnya ya. Secara umum, ada merumuskan hipotesis 0 dan alternatif, kemudian memilih distribusi statistik, wilayah kritis, dan titik kritis, kemudian menghitung statistik ujinya, nah baru terakhir membandingkan hasil statistik uji dengan titik kritis dan menarik kesimpulan ya. Nah, ini kita akan bahas dulu ya untuk masing-masing, ada rata-rata dan juga proporsi nanti ya. Namun keduanya tetap sama, yaitu melewati maksud saya melewati 5 tahap ini untuk keduanya. Begitu. Nah, kita masuk ke yang rata-rata ya. Jadi pertama kita merumuskan dulu hipotesis kosong dan alternatif.
Jadi kalau kita misalkan nilai hipotesis kita itu 4 kilometer, maka hipotesis yang diuji menjadi rata-rata jarak tempat tinggal mahasiswa ke kampusnya masing-masing di kota Bandar Lampung dan sekitarnya adalah 4 kilometer. Nah, ini disebut hipotesis kosong karena kita memuat tanda kesamaan ya, yaitu sama dengan gitu ya. Adalah ini kan mencerminkan kesamaan. Nah, maka kita menyatakan dalam hipotesis kosong kita bahwa parameter rata-rata jarak mahasiswa Bandar Lampung dan sekitarnya ke kampusnya masing-masing itu 4 kilometer, sama dengan 4 kilometer. Itu menjadi hipotesis kosong. Nah, kemudian kita menetapkan hipotesis yang berlawanan dengan si hipotesis kosong tersebut. Nah, hipotesis yang berlawanannya, kalau dia tadi sama dengan, lawannya itu antara tidak sama, ya. Oke. Tidak samanya itu bisa berupa berarah, ya, atau tidak berarah. Kalau berarah itu artinya dia punya tingkatan lebih kecil atau lebih besar gitu ya, lebih kecil atau lebih besar. Nah, itu adalah ketidaksamaan yang berarah. Nah, sementara ketidaksamaan yang tidak berarah ya artinya dia tidak sama. Nggak tahu mau lebih besar mau lebih kecil, pokoknya dia tidak sama gitu ya. Nah, itu dia tidak berarah. Nah, maka di sini kita bisa menuliskan si tanda tersebut ya. Nah, ini kita bisa gunakan si R markdown tadi ya. Nah, ini untuk yang misalkan saya yakin ada di sini sudah ya, di aktivitas mandiri. Nah, kemudian kita akan memilih distribusi statistik wilayah kritis dan titik kritis. Nah, untuk menentukan distribusi statistik wilayah kritis dan titik kritis, kita perlu mempertimbangkan ukuran sampel, tingkat signifikansi, dan arah hipotesis. Nah, ukuran sampel ini mengacu pada besar dari sampel yang kita gunakan atau jumlah sampel yang kita gunakan. Kalau jumlahnya adalah lebih besar dari 30, maka kita menggunakan distribusi Z. Atau sebenarnya di literatur lain tuh 120 ya sebenarnya ya. Ya. Jadi di sini kita ukuran sampel gitu ya. Kita kan punya 1600 ya, maka ini sudah pasti sampel besar ya. Nah, pasti kita menggunakan distribusi Z ya. Nah, sebagian literatur itu mengatakan bahwa ukuran sampel besar itu lebih besar sama dengan 120. Nah, itu juga ada ya yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian tingkat signifikansinya ini dilambangkan dengan alfa. Nah, tingkat signifikansi ini menentukan besar wilayah kritis kita ya. Wilayah kritis itu adalah area yang wilayah atau area kritis, yaitu adalah area yang terletak di ujung dari distribusi statistik kita ya. Distribusi statistik yang kita gunakan untuk menilai apakah hipotesis nolnya ditolak atau gagal ditolak. Kemudian yang terakhir adalah arah. Nah, arah ini yang tadi ya, sama dengan atau lebih kecil dan lebih besar. Nah, kalau dia tidak sama, ya, tidak berarah, maka wilayah kritisnya terbagi di dua sisi dari kurva distribusi statistik. Tapi kalau dia punya arah, maka di salah satu. Dia di kiri kalau tidak lebih besar atau lebih kecil dari, dan di kanan kalau lebih besar dari.
gitu ya. Nah, ini contoh untuk yang tidak berarah ya, yang tidak sama dengan saja. Jadi dia di kiri dan di kanan. Nah, kita akan lihat dulu untuk uji yang tidak berarah. Nah, karena di sini kita menggunakan area kritisnya itu tersebar di dua sisi, maka disebut juga uji hipotesis ini adalah uji dua ekor atau two-tailed test ya. Karena dua ini disebut ekor gitu ya. Nah, ini ada dua di kiri dan di kanan distribusi statistiknya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan area kritis sebesar 2,5% untuk masing-masing sisi. Maka kalau kita jumlahkan itu sama dengan 0,05. Nah, ini adalah alfa yang kita gunakan ya, si tingkat signifikansi ini. Jadi, ini adalah uji dua ekor ya. Nah, untuk mencari nilai kritisnya, yaitu si Z ini, kita bisa menggunakan fungsi QNorm ya. Fungsi ini mengambil argumen berupa nilai probabilitas yang dimulai dari kiri kurva. Nah, misalnya untuk menghitung titik kritis ekor kiri dari gambar ini, nah maka kita menentukan area probabilitas dari kiri kurvanya dulu. Karena tadi kita punya 0,05, kita bagi 2 jadi 0,025 atau 2,5%, maka ini yang kita ambil gitu ya. Area kritis 2,5. Nah, jadi kita menggunakan QNorm 0,025. Coba kita lihat ya. Print QNorm 0,025. Nah, dia jadi negatif 1,959. Jadi 1,96 gitu ya. Nah, itu adalah nilai Z-nya gitu ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Sementara untuk ekor kanan, ya sebenarnya kita bisa saja menggunakan angka yang sama ya, tapi nanti tinggal si negatifnya kita hilangkan. Atau kita bisa juga menggunakan nilai dari area yang mencakup si area tengah ini. Area yang biru ini ya, dari yang ujung. Jadi prinsipnya dia mencari berapa batas dari suatu, ya saya mungkin coba gambarkan ya, tapi bisa nggak ya? Oh, tidak ada ya. Ya pokoknya kalian bayangkan ini diarsir ya sampai sini, sampai sini. Nah, itu yang kita masukkan di dalam kurung QNorm-nya. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari yang di sini, maka kita tinggal menambahkan, ini kan areanya pasti 95%, ditambah dengan area ini, 2,5. Maka kita punya 0,975 atau 97,5%. Nah, kita buktikan kalau kita masukkan 0,975, 0,975 ya. Oke. Nah, dia hasilnya sama persis, tapi tidak ada tanda positifnya. Nah, ribet ya. Nah, maka kita bisa saja cari yang di kiri, tapi nanti kita absolutkan ya. Itu adalah nilai Z yang di kanannya, seperti itu. Nah, ini aktivitas mandiri kalian, silakan tentukan berapa titik kritis untuk alfa sama dengan 0,1 di ekor kiri. Ya. Yang kedua adalah titik kritis untuk ekor kanan, begitu. Ya, nilai alfanya 0,2. Nah, jadi ini sudah tercover ya. Nah, ini juga bisa kita kurangi dengan alfanya.
Oh iya, jadi kalau kalian mau mencari nilai kritisnya atau titik kritisnya, lebih baik digambarkan dulu saja si kurvanya, kemudian kalian oret-oret. Kita butuh ekor kiri, ekor kanan, atau dua-duanya. Kalau ekor kiri berapa nilainya? Nah, berarti nilai alfanya yang diambil yang di sini. Tapi kalau ekor kanan ya berarti sampai sini ya 95% yang ini. Satu kurang 5%. Nah, ini juga ya eh, sama saja sebenarnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke statistik uji. Nah, untuk menghitung statistik uji, kita bisa gunakan function di sini ya untuk menghitung. Nah, jadi kalau kalian kembali lagi ke buku ajar, ya saya coba buka dulu. Nah, fungsi yang kita buat itu sebenarnya menerjemahkan persamaan yang ini ya. Nah, jadi di sini kita masukkan ya eh, namanya adalah HT hypothesis testing underscore min underscore one pop ya. Jadi di sini kita membuat fungsi perhitungan uji hipotesis ya. Namanya adalah HT underscore min underscore one pop assignment operator function. Nah, ini adalah eh, perintah untuk membuat fungsi. Nah, di dalam kurung ini kita masukkan apa saja variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menghitung tersebut. Nah, ini kalau kita balik ke rumus ya. Ya, mungkin saya coba perbesar. Nah, kan kita butuh rata-rata sampel, kemudian kita butuh nilai parameter yang kita uji dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku sampel dibagi akar N. Yang mana dua-dua ini yang di bawah itu menjadi atau menyusun variabel apa namanya hitungan yang disebut standar error gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat. Nah, jadi pertama kita hitung standar error dulu yaitu di penyebutnya gitu ya. Kemudian kita baru hitung Z hitung di akhirnya. Tuh. Jadi ini algoritma untuk menghitung si standar error gitu ya. Menghitung si nilai atau nilai Z dari statistik kita. Nah, jadi kita masukkan dulu functionnya ada X bar, sorry. Kemudian mu itu adalah mu 0 tadi yang dinilai yang di uji, kemudian standar deviasi atau simpangan baku dan N yaitu jumlah atau ukuran sampel. Nah, setelah kita masukkan function tanda kurung, kita kasih kurung kurawal. Ya. Nah, kurung kurawal ini gunanya adalah kita menuliskan langkah-langkah untuk menghitung si Z tadi. Nah, kita kan tadi mulai dari standar error ya. Nah, standar error atau SE itu sama dengan SD dibagi square root N. Nah, itu sama saja dengan yang ini. Ya, S dibagi underscore N ini. Square root kalau underscore. Itu yang dimaksud dalam fungsi yang ini. Itu ya, atau perintah yang ini. Baru kemudian nilainya kita hitung sebagai nilai Z. Ya, Z hitung sama dengan X bar X bar dikurangi mu. Nah, ini bisa kita kurung. Kemudian kita bagi dengan SE-nya. Nah, itulah nilai Z hitung kita. Nah, untuk mengakhiri sebuah fungsi, kita pasti membuat fungsi atau perintah return ya. Return nilai akhir yang kita buat yaitu Z hitung. Nah, ini sudah menjadi oke, ada yang salah. Sudah menjadi fungsi kita ya. Sebentar. Oke, ternyata posisi dari kursor kita sangat berpengaruh ya.
Jadi kalau kalian mau menjalankan si pe, apa penetapan fungsi ini, maka kalian perlu ketik atau klik kursornya di tempatkan kursornya di nama fungsinya saja deh, biar gampang ya, jangan di dalam. Nah, kalau di dalam sini maka dia mengira kita mengeksekusi baris ini saja. Nah, jadi tempatkan di sini saja supaya sekaligus semuanya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah pun di sini kita bisa melihat ya. Nah, kita punya di sini sekarang bagian functions ht underscore min 1 pop. Nah, jadi kita sudah bisa melakukan uji hipotesis langsung menggunakan fungsi ini. Nah, mari kita lihat bagaimana dia beraksi. Setelah kita membuat fungsi, kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, untuk mendeklarasikannya, kita harus memastikan semua nilai yang diperlukan untuk perhitungan sudah tersedia. Ya, kita harus membuat nilai dari x bar, dari mu, dari sd, dan dari n. Nah, kita akan mulai menghitung ya, menghitung pengujian hipotesis. Pertama kita membuat dulu nilai yang dibutuhkan. Nah, yang pertama x bar ya, itu kita peroleh dari, nah ini ya, sampel min ya. Nah, ini adalah dari, ya kita gunakan namanya sampel min. Ya, kita ambil dari rata-rata. Nah, data mahasiswa dolar jarak. Jadi kita ambil kolom jarak underscore km dari data mahasiswa. Nah, ini barangnya ya. Apakah terlihat mungkin? Nah, ini barangnya ya. Nah, kemudian ini saya hapus lagi. Nah, kasih jarak km. Nah, ini adalah x bar kita gitu ya. Nah, ini saya kasih x bar. Nah, ini adalah sampel min. Kemudian mu itu kita beri pop min ya, itu sama dengan 4. Ya, 4,0 boleh. 4.0. Nah, di sini saya tempatkan kursor di komentar supaya dia mengeksekusi semuanya. Kemudian standar errornya, standar error atau standar deviasi itu dari sampel SD ya. Itu dari SD-nya sama, data underscore mahasiswa jarak km. Nah, kita sudah punya. Dan terakhir adalah jumlah sampel atau ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini bisa kita buat dari piping operator ke summarize ya. Jadi kalau misalnya kita buat summarize, ini ya, data mahasiswa, summarize jarak, summarize ukuran, atau gini deh, L dalam kurung. Nah, dia langsung membuat kolom N gitu ya, N kurung buka kurung tutup, di bawahnya 1600. Nah, kalau kita ubah ini ya menjadi namanya ukuran sampel sama dengan nah dia berubah jadi ukuran sampel. Nah, sekarang kita ambil dulu satu kolom gitu ya. Jadi si tabel hasil summarize ini kita simpan menjadi variabel ukuran sampel gitu ya. Nah, jadi kalau kita tampilkan ukuran sampel, nah dia jadi table ya. Table 1x1, yaitu kolom ukuran sampel isinya 1600. Nah, sekarang kita bisa
timpa ukuran sampel ini dengan ukuran sampel. Nah, kita ambil nilai di kolomnya. Nah, jadi dia 1600. Jadi angka sederhana ya, bukan lagi tibel seperti tadi. Nah, jadi ini adalah hasilnya ya kalau kita buat paket untuk, maksud saya apa ya, penampilan si nilainya ya secara manusiawi ya, pakai kata-kata. Nah, ini adalah aktivitas mandiri 6 kalian ya. Nah, sekarang kita siap untuk ke langkah terakhir ya, yaitu menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini kita lihat bagaimana perbandingan nilai statistik uji dengan statistik hitung kita. Dengan statistik kritis kita maksudnya. Ya, statistik uji dengan statistik hitung tuh maknanya sama saja. Untuk kondisi yang menyebabkan kita gagal menolak H0 itu adalah seperti berikut. Untuk uji 2 ekor, nilai statistik uji yang absolut itu lebih kecil dari titik kritis yang juga absolut. Jadi ada perbedaan yang terlihat. Artinya perbedaan yang terlihat kemungkinan hanya kebetulan dari sampel kita saja. Nah, untuk uji 1 ekor di kiri, di sini, ya, yang ini, kita gagal menolak ya, berarti dia lebih kecil daripada titik kritis. Lebih besar daripada area kritis. Mana tadi dia? Nah ya, tidak absolut ya. Jadi kita melihat tandanya juga. Kalau dia misalkan nilai titik kritis kita adalah negatif 1,96, berarti kalau kita dapat nilainya adalah negatif 0,3. Nah, itu berarti sudah gagal menolak hipotesis 0 kita ya. Jadi ini intinya adalah kondisi yang menunjukkan bahwa nilai kritis kita ada di area yang, ini area penerimaan, harusnya area penolakan, gagal penolakan ya. Area gagal penolakan H0. Nah, ini adalah caranya ya. Jadi kita gunakan fungsi yang tadi ya. Kita buat menguji hasil hipotesis ya. Oke, nah di sini kita lakukan perhitungan Z hitung ya dengan cara menambahkan variabel Z hitung. Kemudian isinya adalah fungsi yang tadi H1 HT hipotesis testing. Nah, ini ya fungsi kita. Ini tadi saya klik. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Nah, tadi ada X bar ya. Itu diisi dengan sampel min. Kalau mau lebih ini juga bisa. Kalau mau lebih rapi, coba ya. Ya, sampel min, sampel. Nah, ini ya. Kemudian mu-nya tadi ya, mu 0-nya adalah pop min. Nah, kemudian ada sampel SD dan ukuran sampel ya. Nah, kita Ctrl Enter. Nah, jadi kita bisa lihat nilai Z hitungnya. Nah, ini negatif ya, 4,46. Nah, yang tadi kita, ya kalau tidak kelihatan yang ini ya. Oh, tidak kelihatan dia. Salah, sorry. Ya, yang ini ya, yang 4,46 ini. Nah, jadi tadi ini adalah hasil uji kita ya, Z hitung kita. Nah, sekarang kita akan lihat ya, jenis pengujian kita ini apa ya. Nah, ini kalian bisa ganti ya. Nah, ini sesuai dengan nilai yang ada di sini. Ada 2 ekor,
ada 1 ekor kiri, ada 1 ekor kanan. Nah, ini adalah logika untuk melakukan pengujian hipotesis ya. Jadi kalau jenis pengujiannya itu 2 ekor, maka kalau nilai absolut Z hitungnya ya, saya tadi pakai Z hitung di sini. Jadi saya akan coba tulis gitu ya. Kalau kelihatan nggak ya? Oke. Kalau ya, if, nah ini bisa kasih spasi, jenis uji sama dengan 2 ekor, ya spasi ekor. Nah ini adalah kurung kurawal lagi. Nah di dalamnya ada kondisi lagi, if absolut dari Z hitung ya itu lebih kecil dari, nah di sini ya, lebih kecil dari absolut kinorm yang tadi ya, alfa per 2. Nah, jadi kalau dia lebih kecil dari alfa per 2 absolutnya berarti kan dia ada di dalam ya. Ya, artinya kalau dia lebih kecil dari absolutnya, artinya kan seperti dia eh, seolah-olah berada di dalam ini ya, dalam area penolakan. Jadi kita ambil yang di sini. Kalau absolut itu kan pasti positif. Nah, kalau nilai ujinya itu lebih kecil dari yang nilai kritis, artinya kan dia di sini. Nah, maka pasti di sini kita gagal menolak. Maka di sini variabel tolak H0. Nah, ini dikasih kurung kurawal lagi ya di dalamnya. Tolak H0 itu jadi false. Nah, waduh ini salah. Ya, jadi kita tidak bisa menolak H0. Oke, ini oke, sama ya. Nah, maka kita menampilkan ya bisa di situ ya supaya lebih rapi si tanda kurungnya. Kita menampilkan gagal menolak hipotesis kosong. Nah, kemudian bisa juga seperti ini. Perbedaan rata-rata sampel. Nah, ini rata-rata sampelnya berapa? Kita kasih round. Sampel min 2 desimal. Dengan kita kasih variabel pop minnya itu hanyalah kebetulan. Nah, itu yang ini pertama apa namanya, logika pertama. Tapi kalau dia tidak seperti ini, artinya kalau dia lebih besar, artinya kan kita bisa menolak ya. Maka tolak hipotesis nolnya akan true. Nah, jadi tolak H0 itu akan true. Dan kita bisa bilang tolak atau menolak ya kalau sesuai di ini ya, hipotesis kosong, koma, rata-rata jarak pada sampel mahasiswa sebesar round sampel min 2 dengan pop min hanyalah sebesar bukan begini. Ini yang tolak hipotesis 0 ya, berarti rata-rata jarak pada sampel mahasiswa sebesar round sampel min 2 berbeda dengan nilai pop min
yang dihipotesiskan atau sejenisnya lah ya. Kalau kita lihat di tutorial agak beda memang ya, tapi esensinya sama ya. Ya, menunjukkan perbedaan yang signifikan itu juga sama ya. Nah, kemudian, jadi saya jelaskan dulu ya bahwa kita ini menyusun si alur logikanya itu kalau saya buat sebuah visualisasi adalah seperti ini. Jadi si jenis uji ini ada di sini ya. Kalau jenis ujinya 2 ekor, maka kita punya skenario gagal menolak H0 dan menolak H0 gitu ya. Nah, ini artinya dia Z hitung salah. Absolut Z hitung ya kurang dari absolut ya Z kritis lah ya si Q norm alpha itu ya. Nah, ini dia maksudnya. Kemudian yang kedua itu adalah kalau si absolut Z hitungnya itu lebih kecil, lebih besar dari absolut Z kritis. Nah, begini ya. Nah, ini sama ya, strukturnya sama-sama seperti itu. Ini saya nggak tahu ada WA masuk lagi ya dari saya, mohon maaf. Jadi di sini kita kalau mau lanjutkan ya, maka setelah dari ini kan baru uji hipotesis 2 ekor. Nah, kita bisa lanjutkan. Nah, ke uji yang selanjutnya yaitu uji 1 ekor kiri. Nah, jadi di sini kita tambahkan else if. Nah, ini saya harap di pengenalan komputasi juga ada ya. 1 ekor kiri. Nah, ini aplikasinya. Jadi tadi saya lihat kurung yang ini punya siapa. Nah, kita tambahkannya setelah yang punya jenis uji 2 ekor ini ya. Nah, ini ada highlightnya pasti ya. Kalau di R itu tanda kurung yang siapa. Jadi nggak salah-salah ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Sebentar, saya pastikan ininya. Ya, di situ ya. Kita tambahkan lagi if untuk nilai si absolutnya ya. Si nilai si Z kritis dan Z hitungnya. Nah, di sini kita mulai dulu yang gagal menolak ya, tolak H0 sama dengan false. Nah, itu ketika Z min jarak, ini adalah Z hitung kita berarti ya. Z hitung itu lebih besar ya. Lebih besar dari nilai alfa. Jadi dia masuk ke wilayah penolakan. Mana ini yang kiri? Nah, di sini ya. Ini Z kritis, ini Z ini Z alfa ya sama saja ya. Z alfa ini Z hitung kita. Nah, maka kalau lebih besar kita pasti akhirnya gagal menolak karena masuk ke wilayah biru tadi. 1 ekor kiri. Ya, ini ya. Kita masukkan Q norm alpha. Nah, maka di sini kita mengatur tolak H0 itu sama dengan false. Dan kita mengembalikan gagal menolak hipotesis kosong. Nah, ini artinya backslash n tadi ya untuk tadi sudah disebutkan belum ya? Backslash n ini untuk membuat garis baru di cat-nya nanti. Jadi nilai sampel atau nilai rata-rata sampel lebih kecil dari nilai rata sampel sebesar tadi round ya, sampel min 2 5
bisa atau agak kecilin. Sampel 2 yang ya dibandingkan dengan nilai rata-rata nilai parameter pop min hanyalah kebetulan. Nah, artinya gitu. Nah, itu yang dari Z hitungnya yang kalau dia lebih besar dari. Nah, berarti kalau dia lebih kecil, nah artinya di sini kita menolak Hano kan. Nah, maka di sini nilainya true. Ya, dan kita bisa kembalikan menolak hipotesis 0. Yang lebih kecil lah ya, ditambahin ya. Menolak hipotesis 0, nilai rata-rata sampel sebesar round sampel min 2 memang lebih kecil dari pop min. Titik. Oh, ini lupa dikasih koma. Nah, selanjutnya kita bergerak ke yang ketiga. Yang ini ya, yang satu ekor kanan. Nah, jadi kita tambah else if jenis uji satu ekor kanan. Ups. Nah, if Z hitung. Nah, sekarang apa yang gagal menolak kalau dia kalau dia satu ekor kanan? Berarti kan dia ada di sini ya. Dia ada di sini. Nah, maka saya tekankan dulu bahwa di sini kita sama dengan menghitung Q-norm 1 dikurang alfa. Kenapa? Karena nilai alfanya yang ini semuanya ini 100% atau 1 dikurangi ini adalah nilai area yang di sini. Ya, jadi 1 kurang alfa kalau kita gagal menolak ya berarti dia lebih kecil kan ya. Nah, jadi supaya ininya apa namanya? Supaya kita lebih kebayang, kita gambarkan dulu saja ya si distribusinya. Ya, saya pastikan ini betul ya seperti yang ya. Mantap. Tolak H0-nya jadi false. Dan cat-nya adalah gagal menolak hipotesis 0. Nah, ini nilai rata-rata. Kalau dia ya adalah kalau salah ya. Kalau dia maksud saya pakai uji satu ekor kanan, pasti nilai sampel yang didapat itu biasanya lebih besar daripada nilai yang diperkirakan ya. Tapi mungkin tidak selalu seperti itu. Ini ya apa supaya sesuai dengan nuansanya. Nah, setelah itu berarti yang berlawanan. Tolak H0 itu true. Cat menolak hipotesis 0. Nilai rata memang lebih besar dari parameter yang dihipotesiskan misalnya. Nah, gitu saja ya. Nah, maka di sini kita bisa
nguji ya. Kita tadi sudah menghitung gitu ya, si zat hitungnya kita hitung lagi saja. Jenis ujinya kita coba yang 2 ekor dulu ya. 2 ekor, alfanya 0,05. Set. Nah, berarti di sini hipotesis kosong kita ditolak. Jadi rata-rata sampel mahasiswa 3,63 itu memang berbeda dengan nilai 4 yang dihipotesiskan. Sekarang kita coba uji kalau dia 1 ekor kiri berarti ya. 1 ekor kiri. Nah, alfanya adalah 0,01. Nah, sama ya. Dia seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya, yaitu uji hipotesis untuk parameter proporsi. Sebenarnya di sini tidak ada yang berbeda jauh kecuali di bagian menghitung statistik ujinya dan meringkas data ya. Jadi kalau di bagian rata-rata kan kita mau menghitung rata-ratanya ya. Nah, di sini kita mau menghitung nilai proporsinya. Nah, jadi kita di sini hanya berbeda di bagian perhitungan statistik ujinya dan ya ya tentu saja di dalamnya ada perhitungan proporsi dari si data juga ya, proporsi yang kita mau hitung, yang mau kita uji. Nah, jadi di sini sisanya hampir sama untuk yang hipotesis kosong dan alternatif, kemudian distribusi statistik wilayah kritis dan titik kritis, sampai ke ya menarik kesimpulan sebenarnya. Jadi bisa dikatakan 80% dari kode kita di sini tidak banyak berubah ya. Oke, jadi di sini kita punya hipotesis kosong dan alternatif itu tentang proporsi mahasiswa yang tinggal di kos atau asrama ya. Nah, itu nilai yang kita uji adalah 50%. Jadi hipotesis nolnya adalah proporsi mahasiswa yang tinggal di kos atau asrama itu adalah 0,5 ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari hipotesis alternatifnya. Oke, nah jadi di sini kita bisa masukkan di yang tadi ya. Nah, ini kalau kita ketik garis miring atau slash ya, kemudian kita ketik heading, kita pilih heading 2, nah dia akan membuat struktur judul di heading 2. Nah, di sini kita bisa ketikkan uji hipotesis rata-rata ya. Dan yang tadi, nah sekarang kita bisa buat yang uji hipotesis untuk proporsi. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa masukkan display math. Nah, jadi dia seperti ini langsung. H0 itu titik 2 atau spasi titik 2 spasi bisa juga. Nah, ini sekarang P ya. Nah, selanjutnya untuk yang underscore-nya kita bungkus dulu dengan kurung kurawal seperti ini, baru kita bisa ketikkan di dalamnya kos asrama. Nah, dia akan otomatis menjadi subscript dengan bacaan kos asrama. Kemudian baru kita ketikkan 0,5 ya. Nah, baru H1-nya di sini bisa kos asrama. Nah, kalau tidak sama berarti pakai NE. Nah, ini saya lupa ya, kita harus kasih dulu backslash ya supaya dia ke bawah. Nah, seperti itu. Atau nah, bisa juga kita copy ini di sini. Oke, terlalu jauh. Nah, ini kejauhan ya.
Nah, gini dia. Nah, karena ini ada dua, nah kita buat lagi. Nah, tidak ada ya. Nah, berarti di sini kita harus cut, kita buat display yang baru. Nah, gini ya. Oke, kita hapus yang kosong-kosong. Nah, ini jadi kalau tidak salah ya sama saja ya. Nah, ini adalah yang berarah ke kiri ya. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan juga heading 3 tidak berarah atau to tail test. Kemudian ini yang nah, kita tempatkan di situ, kemudian kita masukkan lagi heading 3 ini lebih kecil ya, atau berarah ke kiri ya berarti ya. One tail test. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang ketiga, itu adalah berarah ke kanan ya, one tail test juga. Nah, ini sama ya, display, enter. Nah, kita tinggal ubah. Nah, ini diganti jadi lebih besar. Nah, ini adalah uji hipotesis kita. Nah, ini sama ya sebenarnya, tadi tinggal ditambah saja yang two tail dan one tail testnya. Nah, jadi di sini ada strukturnya ya, kita bisa lihat. Nah, ini nanti silakan dikumpulkan juga ya. Oke, kita akan lanjutkan ke langsung saja mungkin ya, kita meringkas datanya dulu. Nah, untuk melakukan peringkasan data di proporsi, nah, kita bisa gunakan fungsi group by ya, kemudian summarize ya. Ini sama dengan yang tadi di awal, untuk mengambil jumlah atau ini data apa mengambil jumlah observasi. Nah, kemudian kita hitung proporsinya pakai mutate. Nah, jadi kalau di sini kita buat ringkas data, nah, kita masukkan, kita kasih namanya summarize tempat tinggal ya. Nah, assignment operator data mahasiswa, kemudian kita pipe ke group by. Nah, group by ini apa nama kolom yang akan kita gunakan, yaitu tipe tinggal baku. Nah, kita akan kasih nama yang lebih representatif ya, yaitu tipe tinggal seperti ini. Kemudian lanjut, nah kita akan pipe menjadi summarize. Jadi setelah dikelompokkan ya, sebenarnya kita bisa lihat ya kalau mau di breakdown ya. Kita lihat dulu data mahasiswa, kemudian group by, tinggal baku. Nah, dia akan seperti ini ya. Jadi dia di sini tidak tergrup ya. Maaf. Jadi dia di sini belum terkelompokkan ya.
Nah, kita bisa melihat kelompoknya setelah kita pipekan ke summarize ini. Ya, jumlah itu sama dengan N dalam kurung. Nah, maka dia baru di grup berdasarkan tempat tinggal dan kita menghitung jumlah masing-masingnya ya. Ya, ini untuk preview saja. Kita masukkan ke sini dengan N ya. N. Nah, ini hasilnya. Maka kemudian dari situ kita buat sebuah kolom baru mutate yang bernama proporsi sama dengan jumlah dibagi sum dari jumlah. Oke, seperti ini. Nah, mari kita panggil summarize tempat tinggalnya. Nah, jadi dia punya kolom baru di sebelahnya ya. 1538 dibagi total 638 sama 962. Jadi 0,399. Sekarang langkah kita adalah menyimpan nilai proporsi dalam suatu variabel ya, diambil dari hasil summarize tempat tinggal yang berupa tabel ringkasan ini ya. Nah, caranya kita menyimpan nilai proporsi kos garis miring asrama. Nah, di tutorial kita bisa mengambil si nilai nilai pertama berarti ya. Nah, ini ada summarize dolar tempat tinggal, proporsi dolarnya ya, ini proporsi, kemudian kurung siku 1. Nah, jadi di sini kita ya saya kasih nama berbeda aja ya, proporsi sampel, summarize tempat tinggalnya tentu sama, kemudian proporsi 1. Kalau mau ngambil yang rumah keluarga pribadi berarti 2 gitu ya, ganti. Oke, nah kita dapat proporsi sampelnya ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ke pembuatan fungsinya ya. Jadi pembuatan fungsinya itu bisa ke nggak ada ya. Ini dia ya. Nah, ini kita bisa langsung klik di sini ya, ada ht-1pop function. Nah, ini kita kopas saja ya, kopas, copy paste buat fungsi perhitungan fungsi z hitung di hipotesis proporsi. Nah, ini ganti jadi prop gitu ya. Nah, ininya kita ganti jadi apa saja itu. Di sini ya, p-hat. Nah, p-hat itu adalah statistik proporsi sampel ya. P besar ya, atau kalau kalian mau coba mau ganti dengan notasi lain P, misalnya underscore apa namanya, pop gitu ya, populasi, boleh sama saja. Nah, kemudian ada N ya, si ukuran sampelnya, p-hat, p-pop, N. Nah, ini sama ya, kita hitung dulu standar errornya. Di sini standar error, nah, kita bisa lihat dari sini ya. Berarti ini apa, p-hatnya ya, proporsi dugaan ya, p-pop kali 1 kurang p-pop gitu ya. P-pop kali 1 kurang p-pop. Nah, itu untuk yang atasnya.
kemudian kita kasih kurung lagi, bagi N kita kasih square root. Nah, kasih kurung lagi, square root. Nah, itulah si SE nya ya. Nah, sementara Z hitungnya itu adalah P hat dikurang P pop. Nah, jadilah kita punya fungsi Z hitung uji hipotesis proporsi. Nah, tinggal kita Ctrl Enter jalankan ya. Nah, di sini kita sudah punya nih dua fungsi, HT min 1 pop dan HT prop 1 pop ya. Uji hipotesis rata-rata satu populasi, uji hipotesis proporsi satu populasi, gitu ya. Nah, ini definisi fungsinya. Oke, maka kita lanjut ke perhitungan si uji hipotesisnya untuk yang proporsi. Ya, di sini kita definisikan nilai dari P-pop yang kita tadi hipotesiskan ya, yaitu 0,5 ini ya. Nah, jadi menyimpan nilai proporsi. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, kemudian kita bisa hitung ya, di mana ini ya, ukuran sampel di sini ya, di Z prop cost, menghitung nilai statistik uji hipotesis proporsi. Z prop cost ya, itu sama dengan HT prop cost 1 pop. P hat-nya adalah proporsi sampel tadi ya. Kemudian ya mungkin bagusnya kita juga ya sama saja lah ya, nggak apa-apa. Itu 0,5 masukkan. Nah, atau di sini saya samakan ya, pop underscore prop ya, agak ini ya, agak mirip namanya tapi nggak apa-apa. Ini kita hapus yang P pop. Apa ya, saya lupa untuk yang menghapus variabel. Nah, ternyata dia pakai small case semua ya, RM-nya. Nah, kemudian di sini masukkan pop prop. Nah, lalu N-nya itu dari sudah tadi ya, ukuran sampel ya. Ukuran sampel. Nah, maka kita punya Z prop cost kita itu negatif 8,1. Nah, untuk yang menarik kesimpulannya, kita bisa pakai yang ini sebenarnya. Nah, ini kita juga bisa buat fungsi ya. Nah, jadi di sini kita bisa kopas. Nah, ke bawah tinggal kita ganti kalimatnya. Hanya uji 2 ekor, cat-nya adalah perbedaan proporsi. Nah, gitu ya. Ini berarti proporsi sampel gitu ya, dengan pop prop. Nah, hanyalah kebetulan, kemudian yang lain. Nah, ini proporsi ya, proporsi sampel mahasiswa sebesar mahasiswa yang tinggal di kos asrama sebesar tahun
komposisi sampel berbeda dengan poprop gitu ya. Kemudian yang lain ya nanti silakan diperbaiki. Nah, jadi di sini sudah saya perbaiki ya, sudah saya sesuaikan. Nah, saya jalankan dulu. Oh, tidak. Berarti di sini kita gunakan apa ya ini ya, menarik kesimpulan. Ya, silakan nanti dikerjakan ya aktivitas mandiri 9-nya sama seperti yang tadi. Ya, kita memasukkan jenis pengujian gitu ya, alfanya berapa. Nah, nanti silakan inikan ya. Nah, ini yang sudah saya sesuaikan ya. Jadi kalian bisa screenshot mungkin ya. Ini yang uji 2 ekor, kalau gagal menolak, kalau berhasil menolak. Ini yang uji 1 ekor kiri, ini gagal menolak, ini bisa menolak. Dan ini 1 ekor kanan, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk penyimakan kalian di praktikum ini. Semoga dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.